Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Untuk memilih kartu ada 3 pel di sini. Materinya bagaimana cara pacar kalian atau cinta sejati kalian melamar kalian nanti. Ini khusus perempuan tentunya ya. Ini ada 3 pel. Ini pel 1, cincin warna hijau. Ini pel 2, cincin warna coklat. Ini pel 3, bunga mawar. Bagaimana cara kalian dilamar oleh cinta sejati kalian suatu saat nanti ya. Ini cara dilamarnya yang ini ciri-ciri jodoh kaliannya yang ini. Jadi ada 3 pel ya, 1, 2, 3. Silahkan pilih. Yuk kita mulai yuk. Untuk pel 1 dulu ya. Bagaimana kalian dilamar nanti? Nih, untuk yang memilih cincin warna hijau. Pel 1 ya. Ini khusus untuk para gadis, para wanita-wanita yang ada di sana yang mendukung channel saya. Terima kasih. Saya ucapkan dukungan kalian sangat berarti buat saya ya. Terima kasih banget. Cara kalian ini dilamar. Ini ada yang memang dilamarnya itu seperti di sebuah kafe atau misalnya ada yang di sebuah kafe pinggir danau gitu. Jadi kayak semacam sambil makan malam gitu dilamar. Ada juga yang seperti itu. Dan kalian mungkin seperti dikasih kejutan lah, nggak disangka-sangka gitu. Dilamar di mungkin sekitar jam makan malam lah, pokoknya di tempat yang romantis, terus di kafe, atau misalnya ada juga yang dilamarnya di pinggir laut saat mungkin kalian lagi jalan-jalan gitu, mungkin ada janjian, ada surprise gitu, dikasih surprise sama pacar kalian ya gitu. Misalnya diajak ke laut, tahu-taunya di sana udah disiapin cincin, udah disiapin buat makan malam gitu. Ini kayak semacam ada restoran pinggir laut gitu atau danau gitu, seperti itu. Ada juga memang ini yang dilamarnya didatangi ke rumah. Misalnya pacar kalian sama keluarga kalian tuh datang ke rumah gitu sama keluarganya, seperti itu. Jadi beberapa versi ya, disesuaikan aja nanti. Soalnya ini bukan untuk satu orang, untuk yang memilih pel 1 aja. Ada juga yang seperti itu, misalnya sanak saudaranya, orang tuanya, atau yang dipercaya untuk mewakilkan orang tuanya datang ke rumah kalian, melamar kalian. Ada juga yang seperti itu, misalnya bawa-bawa cincin, baju, seperti ya seperangkat pakaian kalian ya, kayak make up kayak gitu, seperti itu. Ada juga yang dilamarnya itu seperti di perjalanan, misalnya kalian itu diajak jalan-jalan kemana gitu, ke pegunungan atau misalnya ke luar negeri, tahu-tahu dilamar gitu, seperti itu. Ada yang seperti itu ya dilamarnya. Dan ada juga yang habis wisuda tahu-tahu dilamar. Ada juga yang seperti itu. Ada juga memang di sini ada beberapa yang memang karirnya udah baik, udah bagus, baru mendapatkan jodoh ya di sini, mungkin sekitar umur 35, 40. Ada juga yang seperti itu, wanita-wanita yang mandiri, yang karir mungkin ya, atau ya mungkin jodohnya memang waktunya di umur segitu. Ada juga ini yang umurnya sekitar 19 sampai 25 tahun, udah ada yang ngelamar dan ada yang nikah, yang menikahi gitu. Ada juga ini di usia 27 sampai 35, baru ada yang menikahi. Jadi ini random ya, kalau pekerjaan random, ini bisa buruh pabrik atau buruh kaliannya, maksudnya wanitanya buruh pabrik atau di perumahan, atau yang biasa keluar kerja TKW, atau misalnya di perkantoran, atau misalnya juga ada yang memang di pemerintahan, ada random ya.
mungkin dipahami ya maksud saya tadi cara kalian dilamar. Ada yang memang dengan cara yang sangat romantis, dengan kejutan-kejutan yang romantis, tahu-tahu dilamar. Ini ciri-ciri jodohnya ya, ciri-ciri jodohnya. Ciri-ciri jodoh yang memilih PL 1. Kita lihat yuk. Ciri-ciri jodoh yang memilih PL 1 ini ada yang orangnya udah sekitar usia 40 atau 41 tahun, tapi secara ekonomi udah sangat mapan, udah sangat mandiri. Ini bisa dagang, bisa di staf kantor. Ini kebanyakan yang umur 41 tuh kebanyakan di usaha ya, seperti pengusaha, atau mungkin di bawahnya lagi pedagang ya, di bawahnya lagi, tapi di atasnya lagi pengusaha. Ada juga yang memang orang-orang politik, mungkin ada juga memang di staf kantor tapi udah seperti udah levelnya manajer gitu. Ini ada yang 40. Ciri-cirinya orangnya ya mandiri, tegas, cuman mungkin agak enggak sabaran gitu ya. Kalau ini ada juga yang usianya sekitar 20 atau 25 tahun dan dia baru meniti karir, seperti misalnya baru masuk kerja beberapa tahun gitu. Jadi benar-benar lagi meniti karir gitu. Orangnya pendiam, orangnya baik, tapi orangnya kalau udah marah tuh diem aja, nggak langsung ngomong. Saya tuh nggak sukanya begini, nggak sukanya begitu, nggak, dia diem aja. Ada yang seperti itu. Jadi kadang-kadang memang jengkel ya kalau misalnya orang marah diem aja gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya orangnya memang manis sih. Ini yang 20 atau 25 tahun. Ada juga yang memang 27 sampai 35. Ini orangnya seperti orangnya suka pergi jauh gitu, misalnya suka yang menantang naik gunung, atau misalnya kayak adventure apa-apa gitu. Saya kurang paham ya. Tapi orang-orang yang menantang, yang senang misalnya ke gunung-gunung, ke laut, atau suka ke luar negeri gitu. Atau TKW. Tapi orang ini jiwa, kalau bertani sangat rajin, tapi kalau berbisnis sangat pinter gitu cari peluang. Orangnya seperti itu ciri-cirinya. Disesuaikan aja ya. Ini beberapa orang soalnya yang saya lihat yang milih PL 1. Ada juga yang memang orangnya itu udah mapan. Jadi dari umur 27 tuh udah mapan ya. Dan pokoknya umur 45 itu udah mendapatkan segalanya. Jadi ini yang 27 ini dan 45 udah menjadi pemimpin gitu di satu perusahaan atau usaha sendiri atau di pemerintahan, seperti itu. Jadi ini saya tariknya yang bukan pacar, tapi yang memang mungkin ada peluang untuk jadi suami ya. Kalau suami itu saya ya suami ya, kan orang tuh kan kalau nikah tuh ada yang jodohnya sekali, 2 kali, kan saya nggak tahu. Ini yang memilih PL 2 yang warna coklat. Bagaimana cara kalian dilamar nanti oleh jodoh atau cinta sejati kalian ya? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Bagaimana caranya pacar kalian melamarnya nanti. Kayaknya di sini deh cocoknya. Dan ini baru di sini. Caranya itu yang memilih PL 2 itu ada yang memang kayak semacam dicomblangin gitu ya. Kayak dijodohin atau dicomblangin oleh temen atau oleh saudara gitu, seperti itu misalnya. Atau misalnya ada yang orangnya tuh satu kantor, misalnya ini satu kantor atau satu daerah atau satu kerjaan. Orangnya tuh diam-diam merhatiin gitu, setelah setahun 2 tahun baru berani ngungkapin cinta ke kalian. Dan dilamarnya ini kayaknya seperti agak ada yang dilamarnya ini seperti diajak jalan kemana gitu, toto dilamar gitu, tapi nggak terlalu romantis gitu, seperti misalnya jalan-jalan ke puncak misalnya, di perjalanan tuh toto dilamar gitu, kamu mau nggak jadi istri saya atau seperti itu. Kayaknya ada yang seperti itu dilamarnya. Jadi
sesuatu yang memang tidak terduga. Kadang-kadang kalian juga nggak pernah nyangka, soalnya dikira tuh nggak suka sama kalian, ternyata suka sama kalian gitu. Tadinya orangnya cuek gitu, ternyata diam-diam dia suka sama kalian. Ada yang seperti itu. Jadi ngelamar itu di perjalanan gitu, misalnya pergi kemana tentu dilamar di jalan gitu, seperti itu. Ada begitu juga yang dicomblangin. Jadi dicomblangin itu seperti dijodohin, jadi jodohin, kenalan, tuh ngobrol-ngobrol kemana, setelah deket baru ditanya lah bisa. Tapi saya sih lebih lihatnya banyaknya di jalan sih, bukan lagi di restoran gitu, kayaknya di jalan seperti itu. Tapi ada juga di sini yang ketemunya tuh di pernikahan, misal saudara, di pernikahan temen, atau di pernikahan siapapun gitu. Dan tentu ketemu di situ, terus kenalan, terus tahu-tahu ya mungkin ada yang pacaran lama, ada yang pacaran nggak lama. Misalnya nggak lama tuh misalnya 7 bulan udah tuh dilamar. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun baru dilamar. Dan ini ngelamarnya itu langsung ke orang tua, langsung bawa keluarga ke rumah kalian, bawa barang-barang, misalnya barang-barang buat ngelamar gitu, misalnya kayak baju, make up, terus kayak semacam cincin gitu, atau uang. Jadi langsung ke keluarga kalian. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ketemunya itu di perjalanan, seperti di luar kota, atau ketemunya di luar kota, atau misalnya pas di perjalanan mau ke luar negeri, atau yang orang yang selalu memata-matain kalian selama ini, mungkin memerhatikan kalian gitu. Dan itu orangnya juga agak trauma masa lalu gitu, mungkin dulunya sakit hati, pernah sakit hati, atau pernah bercerai, atau mungkin pernah sakit hati banget gitu. Itu ngelamarnya ke kalian itu di saat hati dia itu udah merasa ada keyakinan lagi untuk mulai hubungan baru. Dan itu ngelamarnya memang romantis ya. Kalau ini ngelamarnya tuh kayak di kafe gitu, kayak di kafe atau di pinggir laut gitu. Dan kalian juga nggak pernah ngeduga. Jadi itu saat-saat romantis banget buat kalian saat-saat itu. Benar-benar dia ngungkapin semuanya ke kalian, mempercayai kalian menjadi pendamping hidupnya. Dia udah menyiapkan cincin begitu lama untuk kalian. Dan itu benar-benar sangat romantis, suasana seperti kayak saat-saat sunset gitu, seperti itulah kelihatannya gitu, kayak semacam sunset atau sekitar jam, mungkin makan malam pinggir laut sekitar jam 6:30 malam sampai jam 8 atau setengah gitu, sekitar segitulah kayaknya. Dan kayak ada musik gitu. Jadi ini ada beberapa tipe ya, ada 3 tipe apa 4 tipe gitu. Jadi kalian harus jeli ya dengan reading saya, karena kalau yang nggak jeli itu dikiranya untuk satu orang gitu, kalau yang nggak jeli, nggak memahami gitu. Jadi ini ciri-cirinya ya untuk yang memilih file 2, ciri-ciri jodoh kalian tuh seperti apa gitu kan. Kita coba lihat ya. Ada yang memang ciri-cirinya orangnya udah mapan banget, punya uang, punya kedudukan, kalau bertani juga sukses, terus orangnya juga mandiri. Ada juga orangnya yang memang spiritualnya udah bagus banget gitu, walaupun mungkin kayaknya dulunya tuh ditempa banyak cobaan oleh Tuhan ya, tapi dia menjelma menjadi orang yang mandiri, orang yang sukses, orang yang keren lah secara pribadi ya. Dia semakin pokoknya dia tuh semakin takwa kepada Tuhan, semakin bisa mengerti dirinya, semakin bijaksana, dan dia punya keuangan yang sangat bagus, punya karakter yang baik, dan punya manajemen keuangan yang sangat baik. Ini simpel banget kalau yang nomor 2 ini. Kebanyakan seperti ini akan ketemunya. Mudah-mudahan ini terjadi. Dan ini bisa orang seni, bisa orang pedagang, bisa petani yang sukses, bisa juga misalnya staf kantor atau apapun itu. Ada juga orang politik di sini soalnya. Dah, untuk file 2 selesai ya. Ini file 3 buat kalian yang memilih Rose. Kita lihat yuk, bagaimana cara kalian dilamar oleh cinta sejati kalian.
Oke, kita lihat ya. Jadi ini cara kalian dilamar itu seperti misalnya kalian tuh pulang dari Jakarta atau pulang dari luar negeri, tahu-tahu dipertemukan dengan jodoh. Bisa jodoh ketemu di perjalanan, bisa juga ini dijodohin sama orang, bukan sama orang ya, sama temen atau sama saudara, dan ini dilamarnya langsung ke keluarga besar. Jadi dipertemukan keluarga besar, lalu di situ jadi seperti memang erat banget ya kekeluargaannya. Jadi seperti bawa barang-barang ini, barang-barang lamaran seperti itu. Jadi kalian tuh langsung seperti itu ya. Ada juga yang memang dilamar tuh di alam, seperti misalnya di gunung, misal perjalanan ke gunung, tahu-tahu nyampe di sana udah disiapin semacam rumah makan ataupun kafe ataupun misalnya apa itu villa atau apapun itu, pokoknya kalian dilamar di situ, dan itu disaksiin oleh kayak semacam oleh teman dekat atau keluarga dekat, seperti itu dilamar di situ. Jadi kayaknya seperti itu ya. Ada juga kalian yang memang berdua aja gitu dilamar, romantis banget ya pokoknya, lihat pemandangan yang tenang gitu, hampir sunset, hampir sore gitu, atau misalnya malam-malam 6:30 malam gitu, jam 7 gitu, seperti itu. Ada juga memang yang dilamarnya itu seperti enggak, jadi ini kayak enggak dilamar, jadi langsung dijodohin aja, dan kalian itu apa ya, langsung dijodohin aja gitu, dan kalian tuh awalnya tuh sangat kaget, sangat enggak mau gitu, tapi setelah dijalani ternyata ini benar-benar hadiah dari Tuhan untuk kalian. Karena setelah dijalani beberapa bulan dengan ini, setelah nikah, kayaknya setelah dijalani, setelah nikah, aduh benar-benar kalian dikasih jodoh yang baik. Tapi kayaknya ini kalau yang ini nih, yang ketiga ini, kalian juga pernah banyak gagal juga, entah gagal pacaran berkali-kali baru nemu yang terbaik, entah gagal rumah tangga berkali-kali baru menemukan yang terbaik. Jadi ini disesuaikan aja, soalnya ini kan bisa untuk gadis, bisa untuk single parent ya. Mungkin dipahami ya maksud saya. Nah, kita lihat ya ciri-ciri jodohnya seperti apa. Ini lebih banyak loh kartunya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe untuk ngedukung channel saya. Terima kasih. Ini ciri-ciri jodohnya, ada yang udah seperti spiritualnya bagus, misalnya dia seorang ustadz atau ya seorang ustadz atau guru agama, atau ada juga memang buruh biasa, ada yang seperti itu tapi orangnya ulet. Ada juga orangnya yang memang pekerja keras banget, bisa menjadi pedagang, bisa ini lebih ke pedagang, atau dia mau loh misalnya ke TKW, jadi TKW gitu, mau seperti itu, pekerja keras banget. Jadi biasa merantau ke luar negeri atau menantang sesuatu yang menantang, adrenalin banget, kita harus mandiri banget, kayaknya seperti itu ya ciri-cirinya. Ada juga yang memang sering ke luar negeri atau sering keluar kota atau sering melakukan pekerjaan yang menantang, misalnya pelaut, atau misalnya pelaut, atau ada juga di sini ada TNI, seperti angkatan gitu, TNI bisa ya, lebih ke TNI ya. Ini ada juga memang pedagang, ini pengusaha sedikit, tapi ini ke spiritual banyak, misalnya guru spiritual, bisa guru spiritual misalnya ustadz atau memang guru agama. Tapi banyak yang keuangannya baik sih di sini, keuangannya baik, cuma orangnya pekerja keras dan pekerjaannya yang sangat menantang. Orangnya keras, mandiri, pinter, tapi ada juga yang memang lembut dan mudah nangis, ada juga yang seperti itu walaupun laki-laki. Itu kali ya untuk yang file
PL3 semoga dipahami ya. Ini semua semoga ada manfaatnya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita diberi kelancaran, kesehatan, dan diberikan berkah. Ya, bagi yang menunaikan ibadah puasa, yang menjalankannya, selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan, kesehatan, panjang umur, kesehatan, dan dibanyakan rezekinya, dilancarkan ibadahnya, amin amin ya robbal alamin. Dah.